warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eva Zuliana. In this video, this part, I want to share you about new lesson. It's about verbs. Ya, kali ini saya akan nge-share kalian tentang verb. Kenapa? Karena saya akan menyiapkan gimana cara bikin kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, di video sebelumnya saya sudah nge-share kalian caranya sebelum kalian membuat kalimat nominal. Nah, sekarang saya mau nge-share kalian gimana kalian bikin kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, termasuk itu tenses itu yang saya maksud. Oke? Nanti saya harap saya bisa membuat video runtut sekalian materi-materi bahasa Inggris, oke? Nah, keep watching till the end of this video. Let's get started of new lesson. Verb, apa itu? Kata kerja. Ada dua, regular sama irregular verb. Keep watching, guys. Hai, lagi ketemu lagi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang verbs. Verbs itu penting sekali. Kenapa begitu penting? Karena dalam bahasa Inggris ada perubahan-perubahan kata kerja yang menjelaskan tindakan itu kapan terjadi. Oke? Nah, verbs itu posisinya dia ada di setelah subjek. Diingat, verbs posisinya ada setelah subjek. Maka dia diartikan atau dimaksudkan sebagai kata kerja. Nah, verbs adalah melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Dia mengindikasikan suatu tindakan dari subjek, dari orang. Nah, kita masuk ke regular verb. Jadi, verb itu dibagi menjadi dua. Kalau kalian lihat di kamus, di tengah-tengah itu posisinya ada yang kadang warna merah, kuning, hijau, itu yang warna-warni di tengah. Ada yang dinamakan yang pertama regular verb. Apa itu regular verbs? Yakni kata kerja beraturan. Jadi, ada kata kerja beraturan, ada juga banyak sekali kata kerja yang tidak beraturan, disebut irregular verb. Kalau ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi ada dua, regular verb sama irregular verb. Regular sama irregular. So, kita bahas yang pertama dulu, regular verb. Dikatakan regular verbs, kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Kalau regular, kalian bisa ngecek sendiri in your dictionary. Kalian bisa ngecek di kamus kalian masing-masing. Nah, walk, ini kan bentuk verb 1, kata kerja 1. Yang tengah ini kata kerja 2. Nah, yang ini adalah verb 3. Oke? Nah, dikatakan kata kerja beraturan. Kenapa? Karena sama. Walk, ada kata dasarnya walk, walked, walked. Jadi ada imbuhan ed di belakang verb 2 sama verb 3. Kata kerja 2, kata kerja 3. Bedanya apa? Kalian lihat sendiri ya. Ada ed-nya, ada ini ada juga ed-nya. Ini pun juga ada ed. Semua di verb 2 sama 3 untuk kata kerja beraturan ada pakai ed, imbuhan. Nah, untuk kata kerja pertama pakai walk. Nah, walk, walked, walked. Artinya berjalan, berjalan, berjalan. Nah, kapan penggunaannya ini? Ada di tenses, perubahan kata kerja, tapi di kejadiannya, baik sekarang, lampau, future, masa yang akan datang. Kalian harus mengerti dan mulai mencari kalau pengen bisa membedakan untuk membuat kalimat baik present, past, future, dan lain sebagainya. Kalian harus paham regular verbs sama irregular verbs. Oke? Diingat, regular sama irregular verbs. Mulai mencari perubahan kata kerja dua itu ya. Walked, walked, walked. Dance, dance, dance. Kalian sendiri yang bisa merasakan rasa ed-nya. Oke? Watch, watched, watched. Study, studied, studied. Play, played, played. Oke? Nah,
kapan kita memakai ed-nya jelas dan tidak jelas? Nah, ed yang jelas sama tidak jelas, kalau dia akhirannya itu misalkan ini decided, jadi bacanya ini juga regular verb, memutuskan. Jadi decide itu artinya memutuskan. Nah, decided ini kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian nggak akan menemukan makan, makin, makun, itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Enaknya dalam bahasa Indonesia hanya ada satu, makan ya makan, entah waktunya kapan ya dia itu tetap makan artinya ya. Nah, kejadiannya kapan, baik pagi, siang, sore, malam, dia tetap makan tulisannya. Kalau yang decided sama decided, loh, ini kok bacanya jelas banget. Nah, nanti akan saya kasih kalian materi tentang membaca bahasa Inggris dengan benar berdasarkan pronunciation. Oke? Materi yang lain lagi, oke? Nah, ini materi regular verb. Kalau ini bacanya watched. Kalian sendiri yang bisa merasakan rasa ed itu sendiri. Nggak begitu jelas, nggak hampir berbeda dengan bentuk dasar yang pertama, watch. Diingat, kalau regular ada imbuhannya ed di verb 2 sama verb 3. So, kita ke irregular verbs. Di dalam irregular verbs, kalian harus benar-benar cek di kamus karena ini kayaknya kalian harus menghafalkan. Kalau kalian menghafal untuk perubahan ini mudah kok, nggak begitu sulit asalkan kalian menggunakannya setiap hari. Oke? Nah, kalau ini bacanya lie, lay, line. Lie, lay, lane. I often lie in the sun in the summer. Jadi ini contoh-contoh kalimatnya. Sudah saya bikinin contoh kalimat. See, saw, seen. Melihat. Kalau ini berbaring, ini melihat. Come, came, come. Datang. Bentuk 1, 2, 3. Berbeda kan? Kalau kita nggak hafal, mau ditambahi ed semua, nggak boleh. Ini sudah aturan dalam bahasa Inggris, oke? Nah, see, saw, seen. Come, came, come. Become, became, become. Nah, ini verb 1, verb 2, verb 3. Diingat verbnya itu ya. Untuk kalau di dalam kamus itu kan ada ing juga. Boleh dalam dalam kamus itu untuk yang ingin ditambahi ing, itu adalah verb 1 plus ing. Kenapa? Penting ini nanti masuk dalam materi tenses. Walk, king. Dancing. Yang bentuk pertama ini kalian tambahi ing gitu ya. Ini juga sama, seeing, coming, becoming. Ada beberapa yang tidak bisa ditambahi ing. Nanti saya terangkan selanjutnya. Lying, go, when, gone. Dia berubah-ubah dari tiga kata kerja. Go, when, gone. Do, did, done. Make, made, made. Have, had. Pay, paid. Jadi itulah yang namanya tidak beraturan. Oke? Nah, sekarang say, said. Ini pun artinya mengatakan. Mengatakan semuanya, tapi posisinya, waktunya kapan itu berbeda. Oke? Lay, late. Read, read. Walaupun ini tulisannya sama, tapi ketika dia posisinya di kata kerja 2 sama 3, dia jadinya read, read. Lead, led. Feed, fed.
hold, held, held. Jadi itulah yang dinamakan perubahan kata kerja irregular. Ada dua, regular sama irregular. Nanti gimana kok bisa bikin kalimatnya itu pakai regular sama irregular? Nanti akan saya jelaskan masuk dalam materi tenses. Habis ini saya akan kasih kalian video selengkap-lengkapnya gimana membuat kalimat sesuai tenses dan kata kerja ini. Oke, kalian harus PR-nya harus mencari regular verbs sama irregular verbs. Di kamus, kalian catat semuanya yang bisa kalian catat sesuai dengan keseharian apa yang kita gunakan untuk sehari-hari kata kerjanya. Kita kasih contoh yang mudah saja. Ini. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini kan masuk present tense. We went to cinema yesterday. Nah, kita pergi ke nonton di bioskop, nonton filmnya kemarin. They have already gone. Mereka telah pergi. Jadi, kalau kalian mendengarkan artinya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Berarti kan setiap hari ada runtutan waktunya setiap hari. We went to cinema yesterday. Kalau ini kan berulang-ulang. Kalau ini kan we went to cinema yesterday. Hanya kemarin terjadinya itu loh. Udah terjadi masa lalu. They have already gone. Mereka telah pergi. Tapi mungkin saja kembali lagi gitu. Jadi materi ini berbeda-beda sesuai kata kerjanya. Tensesnya berbeda, kata kerjanya juga berbeda. Oke, verbs. Verbs kata kerja. Silakan cari di tengah-tengah kamus dan juga dicatat. Habis ini saya kasih tahu caranya membuat kalimat yang mengandung kata kerja. Oke. Hai, paham kan? Saya harap kalian bisa paham. Karena itu harapan terbesar saya membuat materi yang bisa bermanfaat untuk semua orang, especially in English. Karena materi bahasa Inggris ini adalah passion saya. Jadi saya bisa mengupload, nge-share video tentang bahasa Inggris, materi bahasa Inggris. Jadi saya harap saya bisa memberikan manfaat yang lebih terhadap apa yang saya ketahui. Keep watching and also like, comment, share this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.